Teologi semu kali ini akan mengungkap kenapa para leluhur bangsa Indonesia dahulu menyembah berhala seperti pohon, patung, matahari, gunung, dan lain-lain. Kenapa? Salahkah mereka? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita lihat atau dengar penjelasan dari Ki Semar. Selamat menyaksikan. Selamat datang Ki. Semoga sehat selalu Ki. Kali ini aku ingin bertanya tentang penyembahan berhala Ki. Semoga Ki berkenan ngejelasin tentang itu. Oke, sehat mah harus Jul, dan sudah pasti karena badanku sudah terlepas dari ruang dan waktu. Dan Aki sekarang berada di antara ada dan tiada, mengikuti keinginan Aki. Untuk kenapa leluhur kamu itu menyembah berhala, sesungguhnya... Tar dulu Ki, aku mau tanya yang lain dulu, karena aku kepingin seperti apa yang Aki bilang tadi, terlepas dari ruang dan waktu. Aku bisa gak seperti Aki itu? Bisalah Zul. Semua manusia harus bisa. Cuma karena adanya doktrin dari agama dan manusia lain yang mengatakan bahwa manusia pasti akan menemui kematian, dan matinya di umur 65. Kalau lebih, itu dibilang bonus. Itulah salah satu yang membuat manusia tidak bisa melepas ruang dan waktunya, Jo. Oh, itu salah satunya penyebabnya. Sebenarnya aku tertarik dengan melepas ruang dan waktu ini, Ki. Mau tanya bagaimana caranya, tapi karena judulnya menyembah berhala, ya udahlah Ki, terangin ini aja deh. Oke Jul, judul itu sebenarnya ada juga hubungannya Jul. Terlihat ya, di akhir Aki akan terangin sedikit, tapi sangat penting. Baik Ki. Oke Jul, Aki ceritain mulai dari diawali dengan arti menyembah berhala dulu ya. Menyembah itu arti kata dari menghormati dengan mengangkat sembah. Itu artinya. Menghormati ini adalah perlakuan rasa dan pikiran yang menghargai juga mensyukuri atau rasa terima kasih. Kalau mengangkat sembah, itu adalah sebuah gerakan yang dilakukan. Ini suatu gerak ungkapan dari tubuh yang beragam. Itu tergantung manusianya. Ada yang melakukan sungkem, ada yang melakukan sujud, ada yang dengan tembangan, ada yang melakukan suguhan makanan, atau apapun hasil bumi. Ada yang melakukan dengan tarian. Itu semua karena rasa bersyukur dari apa yang sudah didapat dari apapun yang disembah. Ki, maaf, kalau yang bertapak di hutan, di goa, di pinggir laut, apa itu termasuk menyembah berhala? Beda lagi itu Jul. Kalau seperti itu adalah manusia dalam masa pencarian ilmu jati diri untuk meningkatkan kemampuan spiritual dirinya. Beda kan? Rasa syukur dengan meningkatkan spiritual. Nah, kalau berhalanya gimana Ki? Tadi menyembah sudah,
Sekarang coba yang berhala. Kalau berhala itu artinya kata benda yang diagungkan karena benda itu mempunyai jasa besar terhadap kehidupan manusia, seperti patung, air, gunung, pohon, matahari, dan lain-lain. Semua yang ada di alam semesta. Ya, kalau mau dibilang, semua manusia harus menyembah berhala itu. Kan menyembah itu rasa bersyukurnya manusia terhadap semua isi alam semesta dengan cara diri masing-masing. Kalau enggak, ya gimana mau dapat kenikmatan dan kebahagiaan hidupnya? Dia tidak ada rasa bersyukurnya. Oh iya ya. Jadi sesungguhnya menyembah berhala itu harus ya Ki. Oke Ki, karena menyembah itu yang Aki bilang adalah menghormati, menghargai, karena bersyukur kepada sesuatu atau kepada alam semesta, karena sudah membantu atau memberikan kehidupan manusia. Itu oke lah. Tapi Ki, kalau patung gimana? Kalau yang menyembah patung itu, yang dilihat dulu wujud siapa. Sesungguhnya mereka yang menyembah berhala, patung itu karena rasa hormat dan menghargai, juga bersyukur atas manusianya yang sudah memberikan bantuan terhadap kehidupan banyak manusia. Minimal ilmunya yang sudah dipakai oleh manusia. Kalau nggak ada, buat apa disembah? Makanya kalau mau menyembah patung itu, cari dulu manfaat apa yang sudah diberikan kepada diri. Ingat, kepada diri kita sendiri. Minimal ilmu hidup yang kita pakai hingga ada kebenaran atau bukti kemudahan dalam hidup. Penyembahan terhadap patung itu sesungguhnya si manusianya sudah tidak ada, maka mereka membuat patungnya. Kalau masih hidup, ya kita juga wajib menyembahnya dengan bersilaturahmi. Wujud menyembahnya seperti cium tangan, menunduk kepala, ya apa saja. Ya terserah diri orang itu sendiri menghargai sosok itu. Ki, nyembah bukannya ke Tuhan Ki. Itu mah buat orang-orang yang beragama, yang mengatakan tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Tuhannya yang mencipta dirinya. Yaitu benar Zul, buat yang beragama. Tapi kan Zul, seluruh ciptaannya selain manusia, mereka disuruh Tuhannya mengabdi pada manusia. Itulah perintah dari Tuhannya. Terus kalau mereka sudah mengabdi, apakah sebagai manusia harus sembarangan? Harus seenaknya kepada mereka? Ya enggak lah, bisa cepat hancur nih dunia. Zul, isi alam ini mereka sudah mengabdi. Kalau disembarangin, ya mereka juga akan mengingatkan manusia sampai dengan kematian manusia yang sembrono itu. Itu pun tugas mereka dari Tuhannya untuk mengingatkan. Oh gitu Ki. Berarti aku juga boleh dong menyembah patung Aki. Karena Aki sudah berjasa juga memberikan manfaat bagi diri. Aku mengajarkan ilmu jati diri dan bagaimana menjadi manusia seutuhnya. Ya terserah kamu. Aki nggak boleh ngelarang karena itu hak diri pribadi untuk mewujudkan rasa hormat, menghargai, dan rasa bersyukur kamu. Enggak juga nggak apa-apa kok. Tapi gini Zul,
daripada kamu menyembah patung Aki. Lebih baik kamu menyembah berhalanya, yaitu tubuh kamu sendiri, yang perlu kamu hormati, hargai, dan syukuri, agar tubuh kamu itu tidak mengganggu rasa kamu. Tubuh kamu akan memperbaiki dan menjaga wujudnya, terhindar dari ruang dan waktu. Perlu kamu ketahui, Zul, ini pun termasuk salah satu dasar ilmu jati diri. Nah, ini lebih penting, Ki. Menyembah berhala tubuh sendiri agar bisa menjadi diri sendiri, dan mengenal diri sendiri diawali dengan tubuh kita sendiri, ya Ki. Emang dengan begitu bisa, Ki, melepas ruang dan waktu? Bisa lah, Zul, tapi itu cuma dasar mencapai ke sana. Karena tubuh kamu itu meminta kepada manusia, pemilik tubuh, untuk menghormati, menghargai, dan mensyukuri atas kerjanya tubuh itu mengikuti keinginan diri yang baik atau buruk. Dia pasti melakukan. Zul, dengan menyembah berhala tubuh, maka tubuh kamu itu akan memberikan yang terbaik, walau ada keinginan jelek dari rasa takut kamu itu. Cara menyembah berhala tubuh kita sendiri gimana, Ki? Gampang, Zul. Kamu tinggal buat ritual khusus, memberikan sesuatu yang khusus, apa aja, mengikuti kata hati. Dan cara menyembahnya itu terserah pikiran kamu. Mau sungkeman ke sama tubuh kamu sendiri, bukan buka tangan lebar-lebar ke, atau nungging kayak orang sujud, nyanyi atau nembang, atau kamu memberikan persembahannya berupa yang dimakan seperti sirih, bunga, atau apa aja. Bebas, Jul, gak ada aturan yang baku. Yang penting rasa terima kasihnya itu. Siap, Ki. Nanti setelah ini aku akan lakukan menyembah tubuh saya sendiri, biar bisa kayak Ki. Jelaskan, Jul, kenapa leluhur kamu itu menyembah berhala? Ada pertanyaan enggak, Jul? Kalau aku enggak, Ki. Enggak tahu penonton ada apa enggak. Kalau penonton mah, kalau ada pertanyaan, suruh tanya aja sama Tuhannya. Aki pulang ya, Jul. Ya, Ki, terima kasih. Jangan bosan, Ki. Terima kasih juga buat penonton. Semoga bermanfaat.